Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kita bertemu kembali dalam satu acara sharing pengalaman. Semoga insya-Allah dengan program ini nanti bisa mengangkat, bisa membawa banyak orang lagi lebih sukses di dalam bisnes yang sama-sama kita berkarir ini, tidak lain tidak bukan di PT Keling Indonesia ini. Kerana insya-Allah niat kita tidak lain tidak bukan, kalau bisa sesiapa saja yang bergabung datang ke rumah kita ini, akhirnya mereka akan menjadi seorang Royal Crown Ambassador. Jadi sebab itulah guys, kenapa di dalam program Breaking Fee ini kita akan mengundang tetamu-tetamu daripada leader anda juga, yang mereka yang telah sukses mendaki daripada kosong, daripada tangga yang pertama, sehingga akan mereka mendapatkan satu posisi menjadi idaman kepada setiap orang. Bukan Crown Ambassador, bukan Senior Crown Ambassador, malahan sebagai Royal Crown Ambassador. Saya terkenang apabila menceritakan tentang Royal Crown Ambassador itu, apabila Keling diwujudkan pada peringkat awalnya, marketing plan kita ini membawa orang maksimumnya adalah Crown Ambassador. Kemudian ada beberapa leader yang pastinya bukan daripada Indonesia, iaitu di Malaysia, yang nama beliau saya terkenang dahulu, dia punya sisir rambutnya pun berbeza waktu dulu ya. Senyumannya tidak segantang sekarang ini. Beliau, nama penuh beliau Tubagus Agus Yusof. Benar ya? Ya Pak. Alhamdulillah. Jadi orang panggil beliau Abi Tubagus ya, dan benar-benar telah melekat nama itu ya. Jadi bisa enggak di sharing kepada teman-teman, kerana tujuan kita dalam Breaking Fee ini itu bagus ya, adalah Pak, untuk supaya bukan saja mereka pingin untuk menjadi seorang Royal Crown Ambassador, tapi mereka harus merasakan harga yang harus mereka bayar untuk mencapai posisi ini. Ibaratnya ada orang mimpi untuk memiliki rumah yang besar atau mobil Mercy, tetapi ada harga yang harus dibayar. Dan ini harga ini pasti mahal, ya. Pak. Jadi sebelum kita pergi ke situ, Tu Bagus ya. Tu Bagus masih ingat enggak kapan bermula dengan Keling ini? Iya, Pak. Assalamualaikum guys. Ini wajah new normal. New normal, mantap. Wajah new normal. Baik, saya senang sekali bertemu dengan Pak Razi, karena Pak Razi ini bukan hanya sebagai presidir buat saya, tapi abang buat saya. Waduh, mantap. Jadi abang, ya beneran gitu kan. Makanya kalau saya komunikasi dengan Pak Razi, ya Pak Razi tahulah gimana. Ya, itu bagus gitu ya. Ya, karena memang bukan orang lain buat saya. Ya. Nah, bagaimana itu terjadi? Saya mau cerita, saya di Keling ini sudah sweet 17, Pak. Waduh, udah 17 tahun 17 ya. 17 tahun ya. Tepatnya 6 November 2003 join. Dulu lagi, susah banget Pak. Gitu ya. Ya, udah jatuh ketimpa tangga gitu kan. Utang banyak ditagih-tagih, aduh gitu kan. Itu Pak. Yeah. Nah, tadinya juga sebenarnya awalnya sih nggak mau join Keling. Bukannya Keling yang nggak bagus, tapi saya belum tahu Keling gitu Pak. Gitu ya. Kebetulan lagi berlayar di kapal lain waktu itu. Tapi berlayarnya juga susah juga waktu itu kan. Banyak problem gitu kan. Nah, saya diajak aja sama waktu itu yang aktif ngajak saya tuh Bapak Maulana Rian, sekarang udah almarhum yang jadi upline saya. Beliau gencar terus Pak, ya ngajak, ya kontak telepon, ketemu apa sebagainya. Saya nggak mau tadinya Pak, gitu kan. Pernah juga mau diajak ketemu Bapak waktu itu, ya.
Sebenarnya enggak lah gitu kan. Ya. Tapi lama-lama karena makin kejepit ya kondisi ekonomi ya waktu itu ya dan juga di kapal tersebut ya perkembangannya begitu-begitu saja, Farhan sudah tulang dibanting-banting itu Pak. Artinya sudah kerja keras gitu. Ya. Nah akhirnya saya nyerah, oke lah Pak Rian, silakanlah jelaskan Keling. Ternyata Pak Rian juga belum join Pak. Akhirnya dia ngajak Pak Irwansyah ke rumah gitu kan. Rumah gayanya kan perlente Pak Irwansyah. Memang Irwansyah memang begitu Pak ya. Presentasi itu 3 jam Pak gitu kan. Nggak lulu juga, akhirnya dijelasin lagi. Nah yang saya tersentuh tuh company. Nah waktu itu yang buat saya sentuh. Sampaikan tentang Datuk Deren, sampaikan tentang Pak Razi, ya. Gimana pimpinan dari company itu begitu humble, ya, gitu. Wah ini yang saya idam-idamkan, saya nggak dapat kan gitu loh Pak. Kalau marketing plan, saya juga bersetujunya karena apa? Waktu itu disampaikan 3 leg aja sukses katanya, karena belum ada Royal Pak. Oh 3 leg sukses ya, wah boleh juga. Nih MLM nggak? Jangan money game, MLM katanya. Saya join waktu itu Pak, sore join, akhirnya baru berangkat 2 jam kemudian saya telepon Pak Rian masih jalan. Pak, ya setelah saya renungi saya mau fight di Keling. Besok kirim kartu anggota. Pak Rian bingung waktu itu. Karena beliau juga belum join. Akhirnya Pak Rian join. Kita join waktu bareng-bareng Pak ya. Dan alhamdulillah saya suka dengan beliau. Pak Rian banyak bantu saya untuk presentasi dan sebagainya. Nah singkat cerita, ya saya jalankan waktu itu nggak ngerti marketing plan Pak. Wow. Kerja keras 1 bulan pertama 70 orang join di jaringan saya. Tapi bonus yang keluar lumayan besar Pak, 19.000 rupiah. Karena nggak tahu harus 400 BV, nggak ngerti dynamic fund Pak gitu loh. Barulah dijelaskan di situ kan, ya sama upline. Oh begitu. Baru bulan depannya alhamdulillah 1,4, bulan berikutnya 2,3 bonus, naik lagi 3,1, naik terus Pak. Sampai bulan ke-8 alhamdulillah bisa tembus 10 juta. Itu. Jadi alhamdulillah waktu itu tim kompak ya. Walaupun ya pasti ada lah lika-liku di tim Pak ya. Tapi ada satu hal yang saya terkenang dengan Pak Raji ini ya. Saya mau sampai ini ya di sini ya. Waktu itu kalau nggak salah Pak, saya udah 4 bulan apa Keling kan. 4 bulan apa 5 bulan waktu itu. Waktu itu saya dari Keling Tower kan masih ini masih penuh debu dan deru, bawa motor gitu kan. Dari Bogor Pak, 2 jam itu ke Jakarta. Nah pas sudah belanja apa bisa terkait pulang hujan. Saya teduhlah di warung yang nggak buka waktu itu di depannya gitu kan. Ya, pas saya teduh situ, telepon berdering gitu kan. Pas telepon berdering saya lihat dari Pak Razi, surprise ini. Saya telepon, ya. Sebenarnya Pak Raji nggak banyak kata-kata ya, cuma tanya, itu bagus di mana? Ini Pak lagi berteduh, ya hujan. Oh, insya Allah ini tanda-tanda you akan sukses besar di Keling. Wah itu bukan hanya hujan di luar, ya di mata saya juga hujan itu Pak. Ya saya bodoh orang mau lihat saya gitu kan, cengeng apa? Tapi memang itu nyentuh banget Pak. Ya itu membuat saya makin fight. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Allah berikan keberkahan di bisnis ini ya, yang tadinya belum punya leader akhirnya punya leader gitu ya, dan luar biasa nikmatnya di Keling gitu. Jadi ya leader, upline, manajemen ini kita dalam satu keluarga gitu. Itu yang saya merasakan kenikmatan ya. Jadi walaupun diganggu-ganggu, waktu banyak ganggu-gangguan Pak, suruh pindah sana sini ini. Enggak itu bagus, sudah kebal waktu itu Pak. Artinya nggak mempan ya. Kenapa? Saya sudah jatuh cinta sama Keling. Gitu. Itu. Alhamdulillah. Itulah Pak. Kisah gitu, di awalnya kira-kira Pak. Awalnya panjang ya kisahnya ya. Panjang. Karena bukan apa, kalau kita menceritakan tentang Tubagus ini, saya terkenang upline-nya cerita kepada saya waktu beliau berkunjung ke rumah Tubagus dengan
dengan pakai kain plekatnya saja. Sarung. Sarung. Oh, kalau Malaysia ngomong kain plekat dah sarung. Dengan sarungnya itu, gitulah caranya dengan rumah yang agak kecil waktu itu ya. Ya kecil banget. Agak kecil banget. Anak ya. 4 lagi. Tapi walaupun dengan sarung, tapi gayanya sudah gaya macam pemimpin besar gitu katanya. Tapi kerana mereka ni melihat potensi Tubagus ini cocok banget di Keling ini, maka akhirnya dia berusaha supaya meyakinkan ke Tubagus. Dan pengalaman saya terkenang waktu itu kerana dia mencerita pada saya Tubagus ni seorang leader yang penghasilan yang agak besar, posisi yang agak tinggi juga di dalam satu perusahaan yang lain. Dalam salah satu training itu, cara beliau membawa itu sampai baring-baring. Saya bermimpi satu hari nanti saya ingat saya bisa memiliki kapal pesiar katanya. Wah, kita harus berani mimpi. Saya ingat, waduh, saya bilang, saya bicara kepada Tubagus waktu di Keling, kita tidak akan mengajak anda membangunkan maligai di kayangan kerana sesuatu yang tidak logik itu, kerana dalam agama juga tidak dibenarkan. Mengiming-imingkan sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya dilarang oleh agama kita. Jadi sebab itu saya bicara bahawa di Keling ini kita tidak membicarakan berapa penghasilan yang mereka akan dapat, anda dapat, tetapi yang kita bisa menjanjikan adalah yakin bangunkan satu karir dan insya-Allah anda akan puas berkarir di Keling ini. Okey, cuba cerita sedikit kan, kerana orang ini macam sering kali saya katakan beginilah Tubagus ya. Kalau anak orang kaya, dia akan mewarisi kekayaan itu daripada orang tuanya. Maka dia meneruskan saja perjalanannya itu, ya. Dan kadang-kala mereka lebih sukses dan kadang-kala benda itu akan lebih jatuh lagi lah. Tetapi kayak macam Tubagus ini daripada keluarga yang rata-rata, bermula dalam keadaan yang macam Tubagus bicara tadi lah, dalam keadaan yang agak di bawah lah ya, di bawah sedang bangkrut ya. Ya. Cuba ceritakan dikit tentang pengalamannya itu yang benar-benar menguatkan Tubagus ini kan. Kerana banyak orang itu dia pasti akan menemukan kegagalan, menceritakan mau berhenti lah, itu ini dan sebagainya. Cuba ceritakan, ada enggak Tubagus pernah mengalami hilang percaya diri lah, bahawa apakah aku bisa sukses? Dan pengalaman yang paling jelek dalam menjalankan bisnes di Keling ini. Iya Pak. Ya. Jadi waktu saya dipresentasi, tadi selain humble-nya manajemen yang disampaikan oleh Pak Irwansyah, itu juga beliau memberikan statement bonus waktu itu Pak. Oh gitu. Bonus ya? Pak Santoso. Oh Santoso ya. 98 juta. Terbelalak saya gitu Pak waktu itu. Berapa lama ini? Pak Irwan, Pak Santoso 11 bulan. Gitu. Jadi saya presentasi itu aja yang saya bawa Pak, karena nggak ngerti marketing plan kan. Di Keling tuh 3 leg aja Crown Ambassador. Bonusnya nih Pak Santoso 98 juta 11 bulan. Gitu. Tapi dengan semangat membara Pak, orang pada join itu. Belum, padahal nggak ngerti apa-apa. Jadi sebenarnya semangat kita itu sangat diperlukan gitu kan. Ya, ilmu nomor 2 itu. Ya, nomor pertama semangat di bisnis ini. Dalam perjalanannya Pak, sebenarnya kendala banyak Pak ya. Kendala banyak, tapi saya sudah berumah tangga, sudah punya anak 4 gitu Pak. Lebih kurang tuh saya join Keling tuh, anak saya yang besar tuh udah usia 8 tahun tuh Pak. Ya rumah orang tua gitu kan Pak, bukan rumah saya sendiri, walaupun ngaku-ngaku rumah saya. Tipe 36, kecil Pak, 36 gitu kan, ya kamar 1, tempat tidur 1, berenam tidur kita Pak ya. Itu yang saya mulai berontak. Karena apa? Saya bisnis konvensional gagal terus itu. Makanya yang saya bangun adalah komitmen itu Pak. Ya, saya nggak mempan itu diganggu-ganggu yang lain, terus serang, ya nggak mempan. Ya, terus juga saya bangun impian dan melakukan istilahnya menguatkan komitmen saya Pak. Jadi waktu itu kita kan serba offline dulu Pak. 3 tahun yang pertama waktu itu saya komitmen, pokoknya saya keluar dari rumah jam 9 pagi, pulang paling cepat jam 12 malam. Itu Pak. Paling sebulan sekali jalan-jalan sama anak, jalan-jalan deket-deket aja gitu Pak. Itu saya lakukan dan itu 3 tahun saya lakukan Pak itu. Nah itu saya lakukan, fight. Nah pulang
ke rumah, saya lihat anak-anak udah menggelepar semua gitu Pak. Maksudnya udah pada tidur gitu kan. Istri juga menggelepar. Istri juga udah menggelepar. Jadi saya bawa masuk sendiri lah gitu kan. Ya, udah pada teler kan. Nah di situ saya melakukan afirmasi. Saya ya tidak tiap malam tapi sering gitu Pak. Ya, saya ngomong di depan anak saya yang udah pada tidur. Saya katakan, anak-anakku semua, ya memang saat ini Abi kamu ini belum bisa memberikan sesuatu buat kamu. Kita hidup seperti rata-rata orang. Tapi Abi kamu ini akan insya Allah memberikan kehidupan yang layak kamu. Kamu akan punya rumah yang layak, kamu punya kamar, kamu akan sekolah di sekolah yang layak dan sebagainya. Tapi beri kesempatan tidak lama, ya. Akan fight dan kamu akan bahagia semua. Itu hampir tiap malam Pak, itu juga meleleh-meleleh itu Pak di mata Pak. Nah, jadi kenapa saya bangun itu untuk meningkatkan komitmen saya Pak, dan pagi benar, ya, keluar itu seperti singa lapar gitu loh Pak. Jadi saya biasa aja orang nolak, saya pikir kalau orang nolak pasti ada yang nerima, gitu, itu aja. Orang nggak mau join, pasti ada yang mau join, itu aja. Ya, kalau ada yang masih mitra-mitra itu belum serius, insya Allah nanti akan ada yang serius. Yang penting yang pertama harus dibangun kepercayaan dan komitmen itu diri sendiri gitu loh. Ya, bagi saya yang harus dimulai semua serba dari sendiri. Kalau kita lakukan diri sendiri, insya Allah mitra kita pun akan ikut. Cepat atau lambat itu Pak. Makanya waktu rekor pertama kan bawaannya saya cuma sedikit Pak waktu itu. Yang di BPPT Pak, yang pertama. 5 apa 10 orang. Padahal yang hadir kan 1.500 kan Pak. Gitu kan. Di panas-panasnya juga amat. Cuma bawa segini gitu kan gitu loh. Ya. Wah, saya kan gampang dipanasin juga gitu Pak. Waktu itu saya komitmen berikutnya akan bawa banyak. Alhamdulillah rekor berikutnya saya bawa 50 Pak. Berikutnya 200 orang. Berikutnya 500. Berikutnya 1.000. Terus naik Pak sampai pada rekor tahun ketiga atau apa. Saya bisa anniversary bisa bawa 2.000 orang. Artinya ya itu, semua segala sesuatu harus dimulai dari diri sendiri gitu loh. Ya. Jadi apapun yang dilakukan downline ya memang itu hak mereka. Karena downline itu kan atau mitra itu kan bukan karyawan Pak ya. Nggak bisa diperintah, nggak bisa dipaksa gitu kan. Yang penting kita tunjukkan kita serius, kita berjuang di Kelly, kita jadi contoh. Insya Allah mitra-mitra kita pun akan lakukan cepat atau lambat. Dan hasilnya alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah waktu itu saya 1 tahun 4 bulan, alhamdulillah bonus lumayan Pak, kata orang Betawi jigo. Tahu jigo Pak? Enggak tahu saya. 25 juta. Kalau dulu besar itu. Besar, besar banget. Baru saya beli mobil itu Pak. Waduh. Ya, beli mobil nggak bisa nyetir mobil Pak. 3 bulan pertama hancur mobilnya. Nabrak sana nabrak sini gitu kan. Nggak apa-apalah asuransi kan Pak. Alhamdulillah ya. Bisa beli rumah Pak ya bagi saya rumah layak lah itu ya, sangat kalau buat saya sih sangat layak sekali gitu ya. Itu alhamdulillah bisa menghajikan orang tua dua-duanya Pak, alhamdulillah. Itu impian banget tuh Pak ya. Waktu itu 2006 Pak, 2006 jadi 3 tahun. Nah singkat cerita alhamdulillah pertumbuhan bagus dan juga kami juga bisa haji 2008. Waktu itu sama Bapak bareng Pak. Iya. Karena sebelah satu tenda waktu itu Pak di Mina kan. Ingat. Itu sama Pak Razi ya. Dan leader-leader yang lainnya kan waktu itu Pak. Nah, singkat cerita 3 tahun saya berkomitmen. Waktu itu kan semua serba offline. Ya, keluar jam 9 pagi, pulang jam 12 malam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa tembus 100 juta rupiah per bulan waktu itu. Wah, mantap. Alhamdulillah. Satu lagi ya, itu bagus ya. Saya lihat tadi cara beliau menyampaikan ini sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi di situ, tapi saya membuat satu pencerahan yaitu contohnya adalah apa yang ingin beliau sampaikan di sini adalah sesuatu yang kita inginkan membutuhkan satu kekuatan. Ini yang saya melihat tadilah. Dan kekuatan itu datang daripada yang beliau dapati itu, kekuatan itu apabila beliau merasakan bahawa beliau membutuhkan harus menjadi orang sukses itu demi keluarganya itu. Jadi keluarganya itu adalah impian beliau. Itu yang saya lihat itu. Dan dengan kerana kasih sayang kepada keluarganya itu,
maka beliau sampai dia bercerita kalau kita bisa sampai mengeluarkan air mata itu ibaratnya sudah sampai ke satu tahap maksimal lah. Kalau di Malaysia kita bicara dendam kesumat lah itu ya. Memang aku harus sukses ni. Aku harus sukses ni. Ini yang baru greget itulah, kerana sesungguhnya kalau kita melihat dalam surah Atin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan seindah-indah kejadian. Jadi jangan kita protes lagi tentang diri kita. Memang Allah tu dah berikan satu kejadian yang cukup indah, ciptaan yang cukup indah buat kita. Jadi kita gunakanlah kelebihan itu, cari satu alasan. Ini yang saya lihat beliau ni tadilah. Cari satu alasan kenapa aku harus sukses ni tadi, ya. Jadi maka akhirnya kerana sesungguhnya manusia ini memiliki satu kekuatan yang cukup luar biasa. Ini yang akhirnya beliau menjadi seorang, dalam tempoh waktu berapa lama tadi beliau mendapat penghasilan 100 juta itu? 3 tahun. 3 tahun 100 juta. Allah, Masya Allah ya. 100 juta itu besar, itu bagus. 100 juta. Gede banget Pak. Udah kayak kejatuhan durian. Jalan pun dah beda ya. Jalan. Okey. Alhamdulillah. Satu lagi yang saya mau tanya tu bagus ini ya. Kita bukan membuat, kita tidak bisa menyentuh nama perusahaan lah. Tapi tahu saya, sebelum Tu Bagus bergabung di Keling ini, sudah berapa perusahaan yang Tu Bagus terlibat dalam perusahaan-perusahaan networking ini? Hanya satu Pak. Oh, jadi Keling yang kedua lah? Yang kedua, 2 tahun di sana Pak. Oh, 2 tahun di sana. Apa perbedaannya Keling tu dengan perusahaan yang satu lagi itu? Ya. Jadi perbedaannya kalau produk, jujur ya, ya produk mereka juga bagus. Ya. Tapi ada kelebihan di Keling, bukan sekedar bagus, punya konsep kesehatan itu. Konsep kesehatan. Itu nilai-nilai lebih. Itu. Yang kedua, kelebihan Keling ini marketing plan-nya ini proporsional Pak. Ya. Jadi ketika kita masih baru, itu bonusnya gede dari Dynamic Fund. Ya, bisa dijual itu Pak. Ya. Terus peringkat menengah pun besar dengan ada SRID dan bonus kepemimpinan dan lain sebagainya Pak. Ya. Dan ketika di atas pun ada bonus khusus, bonus CA gitu kan, CA Fund ya Pak. Nah, apalagi udah SCA atau RCA gitu kan. Jadi memang proporsional dan ke atasnya pun makin besar ada hal yang wajar karena memang jaringan sudah besar. Itu yang saya suka, jadi tidak ada member kita dalam setiap peringkat yang patah arang. Karena dia dapat porsi bonus masing-masing dan itu besar. Ya, kalau saya bandingkan ya itu jauh sekali Pak. Ya, yang didapat dengan usaha yang sama ya, yang di Keling. Terus ketiga ya manajemen ya. Waktu itu kan kita dekat dengan leader saja. Kalau di sini bukan hanya leader, kita dekat dengan manajemen ya. Dengan Bapak tadi kan saya bilang Bapak udah seperti abang saya sendiri, artinya kadang-kadang bukan hanya ngomong bisnis, bisa marah-marah lah. Ada curhat, ada apa gitu ya. Kadang ada marah-marah sedikit. Gitu. Artinya dekat. Ya sama Datu Deren juga alhamdulillah juga dekat. Kadang bercanda gitu kan sampai ketawa, hahaha, mana bisa gitu kan gitu. Mohon maaf ya, jarang sekali lah di tempat-tempat lain bisa seperti itu gitu, begitu humble-nya manajemen. Ya. Terus itu support sistemnya cuma satu, Pak. Oh iya. Itu yang saya suka, itu yang saya kangen banget. Jadi satu dan itu pun bawa kendali manajemen. Iya. Jadi leader kan akhirnya tidak bisa ada yang ego. Iya kan Pak? Kalau ada yang ego kan nanti diluruskan lagi sama manajemen. Ini yang saya lihat faktor 4 hal ini yang merupakan kami sangat komitmen di Keling. Ya. Dan satu hal lagi bahwa bisa Royal Crown Ambassador, alhamdulillah 4,5 tahun Pak. 4,5 tahun di 2008 waktu itu. Iya. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman, Tu Bagus ini bukan orang hebat. Orang tahu semua kok. Dari keluarga biasa, pendidikan biasa, nggak pernah sukses gitu kan. Ya. Cuma saya yakin dan percaya Allah menciptakan kita ini nggak beda-beda Pak ya. Fi ahsani taqwim kata Bapak tadi, dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya kita makhluk mulia. Kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak? Itu aja pikirannya. Terus juga saya berusaha mengumpulkan kekuatan semua, ya, dari kekuatan dari upline, ya, para upline, ya, leader-leader, terus kekuatan dari manajemen, para haji apa itu, pokoknya berbagai macam kelebihan
saya coba masukkan ke dalam diri saya Pak, supaya saya lebih kuat. Bahkan ada donen-donen saya yang hero pun saya ambil kekuatan. Itu aja yang saya lakukan. Jadi itu bagus nih, ya orang yang sangat biasa gitu ya. Cuma saya punya komitmen, punya impian. Ya, insya Allah ya kalau kami bisa, Anda harusnya lebih bisa dong. Tapi ada satu lagi soalan yang tuh bagus, ya, Pak, belum jawab tadi. Ada nggak waktu menjalankan bisnes ini sesuatu kendala yang berlaku sampai merasakan bahawa ialah mungkin merasakan bahawa mau berhenti dari bisnes ini ataupun mau mencari yang lain? Ada nggak gitu? Kalau itu nggak pernah ada. Oh, nggak pernah. Sampai sekarang. Sampai sekarang nggak pernah saya ada. Saya pernah waktu itu Pak, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Ya. Ada teman di kapal yang lama datang gitu kan, ya nawarin gitu kan, ini bisnis baru dari Amerika, begini. Saya sengaja aja biar ngomong 2 jam dia presentasi Pak. Jawaban saya ini saya sampaikan apa ada. Saya bilang, ya Anda datang ke saya ini salah alamat, saya bilang. Pertama, Anda presentasi ke orang yang nyaman dan jatuh cinta dengan perusahaannya, saya bilang. Ya, jadi salah alamat. Yang kedua saya kritik dia. Ya. Yang kedua, Anda nggak gentle. Anda nawarin yang baru tapi masih pakai pakaian yang lama. Kalau memang Anda menawarkan yang baru, gentle dengan pakaian yang baru. Baru itu jagoan, saya bilang. Itu aja Pak. Gitu ya. Itu pernah, itu kejadian kurang lebih 5 tahun yang lalu, datang ke rumah. Gitu. 3 jam dia Pak. Ya pokoknya dia 2 jam lebih, saya paling setengah jam saya ngomong. Gitu Insya Allah. Ya? Nggak mempan. Jadi Abi itu bagus ini, dia punya personality-nya agak berbeda dikit Kerana dia tidak pernah merasakan bahawa dia tidak bisa, nggak pernah, dia terus yakin dan berjuang lah ya. Jadi akhirnya alhamdulillah lah ya, kehidupan beliau berubah ya. Satu lagi saya mau tanya ya. Siapa orang yang benar-benar berjasa di Keling ini yang tu bagus ambil sebagai mentor? Mentor itu maksudnya kalau banyak orang menceritakan tentang mentor ya. Saya dah bagi satu penerangan. Mentor itu adalah seseorang yang kita pilih sebagai pembimbing kita, penasehat kita, ya. Dan kadang-kadang mentor ini tidak semestinya upline kita ataupun ini. Siapa mentor tu bagus di Keling ini? Ya. Saya ambil mentor dari 2 sisi. Pertama, mentor dari leader. Yang kedua, mentor dari manajemen. Mungkin kalau di perusahaan sejenis yang lain mungkin hanya ngambil dari leader Pak. Gitu. Kalau saya ngambil pertama mentor dari leader, dan yang terdekat pada saat ini adalah Pak Irwansyah, Royal Economic Ambassador. Upline langsung lah, sekarang ini sekarang upline langsung lah. Kan Pak Maulana Rian nggak ada. Dulu waktu ada Pak Maulana Rian, Pak Maulana Rian almarhum. Saya terkenal almarhum itu seorang yang humble, kuat kerja, orang yang tidak pernah mengeluh. Alhamdulillah lah. Almarhum itu. Nah itu dari sisi leader, dan itu alhamdulillah sampai sekarang hubungan kami sangat baik ya. Yang kedua adalah dari manajemen. Saya ngambil Pak Razi. Nah, kenapa Pak Razi? Makanya saya bilang tadi Pak Razi kadang-kadang, mohon maaf ya, Pak Razi kan kadang curhat, kadang saya juga suka ngomel-ngomel. Buka-bukaan nih. Karena apa? Ya namanya sudah dekat gitu Pak ya. Artinya saya terus terang saya pribadi nggak ada tuh tutup-tutup dengan Pak Razi gitu kan. Apa adanya insya Allah ya. Itu bukti kesetiaan di situ Pak. Insya Allah ya itu sangat bermanfaat buat bisnis saya. Ya alhamdulillah Pak. Ya dan kalau kendala bisnis pun banyak Pak. Ya tadi kan saya cerita orang goda ke saya gitu kan Pak. Bisnis saya pernah bangun waktu saya peringkat emerald Pak. Ini salah satunya aja. Saya ke Makassar setiap bulan itu tuh Pak. Sulawesi Selatan sampai Palopo, Sorowako, Toraja itu Pak Adi Mahmud tahu saya, karena saya suka nginep juga di rumah beliau kan. Maklum lah, belum gede bener bonusnya Pak ya kan. Nah, 6 kali saya ke sana Pak. Ya. Omset naik, tiba-tiba
Yang keenam, nggak ada yang bisa ditemui, Pak. Ya, nggak ada yang bisa temui. Ya, omset drop jatuh, omset lokal Sulawesi Selatan saya. Waktu itu saya berpikir, oke, nggak apa-apa, ini mereka nggak terima, saya balik lagi, comeback ke Jakarta dan bangun daerah yang terima. Pokoknya positif thinking saya sama Allah gitu kan. Ya, alhamdulillah Pak, 2 tahun kemudian ya Allah ganti itu Pak di daerah yang sama dan sangat besar, menghasilkan apa? Banyak LC, bahkan sudah ada platinum LC di sana gitu loh. Gitu. Jadi yang penting ini, yang penting kita udah kerja aja, ya kita lakukan terbaik, tetap dan evaluasi untuk bisa lebih baik gitu Pak. Ya, nah hasil serahkan Allah. Ya, insya Allah rezeki kita nggak pernah ketukar. Ya, dan dengan doa pula, ya, insya Allah berkah dan Allah akan kucurkan berlipat-lipat kepada Alhamdulillah lah ya. Itu aja Pak. Seperti mana kata-kata orang bahwa we do the best, let's Allah do the rest. Kita buat yang terbaik, insya Allah Allah akan memberikan satu hasil yang sesuatu yang kita inginkan itu. Jadi intinya tu bagus ya. Setiap orang tu mempunyai satu kod-kod dia lah. Apakah pesanan tu bagus sebagai satu pedoman buat teman-teman kita yang lain yang ialah kemungkinan mereka ni daripada rata-rata orang-orang yang baru inilah ya. Orang yang baru ini sekarang kita ni berada di dalam peredaran zaman. Sebagaimana yang tu bagus bicarakan kalau dulu di zaman offline, sekarang online. Bisa nggak diceritakan perbedaan bagaimana cara berjuang di zaman dulu dengan zaman sekarang itu, dan juga nasihat-nasihat untuk teman-teman yang lain itu, semoga insyaAllah mereka juga bisa menjadi seorang Royal Crown Ambassador sebagaimana tu bagus dapat sekarang inilah. Ya, baik. Jadi teman-teman semua ya, yang pertama mungkin saya pribadi terima kasih dengan Pak Razi. Pak Razi ini hobinya suka inovasi gitu kan. Inovasi gitu kan. Ya, di era online ini akhirnya keluarlah program-program online ya. Jadi saya pegang kata-kata Pak Razi, Keling itu adalah omniline ya. Omniline itu semua line, istilahnya darat, laut dan udara gitu kan. Semua gitu kan. Offline jalan, online punya gratisan jalan, berbayar jalan, mana suka. Ya, yang penting kita benar-benar serius di bisnis ini dan jalankan networknya itu. Nah, itu yang kami lakukan, dan program-program yang sekarang pun terasa. Ya, di antara yang paling terasa itu adalah dengan Kinet itu Pak. Ya. Dulu kan kalau belanja harus ke stokis itu kan, ya harus ke Link Tower, ya hari Sabtu setengah hari gitu kan. Benar. Itu hari Minggu atau Ahad tutup. Malam ya pasti nggak buka kan. Dengan Kinet kita bisa Pak, bisa 24 jam Pak, bisa belanja daftarkan orang, dan kondisi COVID-19 ini, wah itu sangat menolong Pak. Ya kan? Kan serba tutup, ya kan? Kelly juga kan buka tutup misalnya Pak kan? Buka tutup misalnya kantornya. Nah, dengan ada Kinet nggak ada permasalahan, aktivitas kita tetap berjalan. Nah, itu salah satu yang kita syukuri gitu ya. Jadi yang penting sekarang kita positive thinking. Ya, kita sebagai leader kita tahu bagaimana jaringan kita, kombinasi. Berapa persennya tergantung dengan jaringan kita ya Pak ya. Nah, kita combine. Yang jelas offline bermanfaat, online bermanfaat, gabung jadi satu omniline. Proporsinya ya masing-masing leader yang tahu ya. Tapi satu hal kita harus bersyukur ya. Kenapa? Dengan gagasan dari Pak Razi ini ya alhamdulillah ya, Keling ini bisa up to date. Gitu amin, itu yang kami suka. Kalau program itu masih ada kurang-kurang itu wajar, manusia dan masih baru gitu kan. Yang penting kita niat pokoknya selalu perbaiki lebih baik. Ya, kalau dari pihak saya adalah sebagai leader ya harus perbaiki. Ya mau nggak mau harus belajar Pak, gaptek Pak tadinya Pak. Gitu kan. Tapi sekarang lumayan lah Pak. Online. Itu Pak. Itu ya. Itu biasalah, apatah lagi sudah kepala 4 ya. Sekarang udah Lolita Pak. Lolita tuh apa? Lolos 50 tahun. Jadi intinya begitulah. Seringkali saya berbicarakan begitulah tuh bagus ya. Seringkali apabila kita ini sudah masuk, karena kalau kita mencari di dalam Google ke di mana-mana pun, sekarang ini era apa, zaman apa? Pasti jawabannya adalah sekarang ini adalah zaman
online, zaman digital. Ibaratnya bukan kerana dia mengenepikan kita, bukan kerana mereka membuang kita, tidak. Maksudnya kenapa dibilang zaman online ini zaman serba pantas. Serba pantas, serba mudah, dan penduduk yang teramai. Seringkali saya ingatkan pada teman-teman, penduduk yang terbanyak di dunia sekarang adalah golongan milenial. Jadi golongan milenial ini, mereka ni suka benda yang cepat, mudah, dan serba-serbinya diservis kepada mereka. Dan mau nggak mau, ini adalah online itu tadi. Bukan kerana kita suka kepada online atau tidak, tapi kerana ini adalah demand sekarang ini. Dan sebab itulah kenapa mau nggak mau Keling harus ke depan mempopularkan online dalam bisnes kita ini, dalam waktu yang sama memberi satu servicing kepada setiap ahli keluarga kita dengan cara offline. Sebab saya tetap mempercayainya bahawa mata bertentang mata, apabila kita bertemu, maka wujudlah satu hubungan emosional. Dengan hubungan emosional ini, maka lahirlah loyalitas itu tadi. Dan orang akan mengenal kita. Orang bilang, tak kenal maka tidak cinta. Pengenalan itu dengan cara offline, tapi lakukan servicing dan segala macam jualan itu dengan caranya online. Kalau kita bisa mempercayainya, mengambil dua ini yang kita katakan sekarang ini, dunia mengatakan omniline ini, insya-Allah kita akan terbesar. Itulah guys, Abi Tubagus Yusof kita. Kalau tidak silap saya, Tubagus sekarang rumah ada berapa? Rumah. Bukan orangnya, rumahnya. Rumahnya. Ya, adalah. Ya. Adalah yang pastinya lebih dari satu lah ya. Alhamdulillah beliau mempunyai rumah yang beliau mengatakan tadi besar rumahnya. Kalau kita bercerita daripada awal bergabung dengan Kelly dengan sekarang ni jauh banget lah ya. Perubahan sekali Pak. Mobilnya yang kalau beliau naik mobil itu daripada usia kepala 5, kira macam yang bawa tu macam usia kepala 3 lah. Alhamdulillah lah. Dan ini adalah tanda-tanda yang beliau benar-benar menikmati, mendapatkannya di dalam bisnes di Keling ini. Jadi guys ya, insya-Allah kalau beliau bisa, saya rasa anda juga insya-Allah akan lebih bisa. Apatah lagi dengan zaman yang serba mudah ini. Walaupun tantangannya kuat lebih, tapi dia lebih mudah. Fasilitas yang benar-benar lengkap ini tadi. Jadi sebab itulah saya tinggalkan anda pada hari ini insya-Allah dengan satu kata-kata, kita tetapkanlah impian kita. Kita tetapkanlah impian kita, dan nilai itu pengorbanan yang harus dibayar. Tapi kita harus bertindak tanpa memikirkan lagi risiko untuk mewujudkannya. Jangan ragu-ragu. Kalau kita fikir risiko, nanti kalau kita mau menyeberang sungai dan laut ini, sungai inilah kita bayar, nanti kita kena buaya lah itu ini dan sebagainya, makan buaya, maka kita tidak akan sampai ke mana. Kita tidak akan memulakannya itu. Sebab ini telah dibuktikan oleh saudara Tubagus Agus Yusof ini tadi ya. Beliau langgar saja dan akhirnya dan pastinya beliau memahaminya bahawa ada orang yang siap membimbing beliau, ada orang yang siap membantu beliau. InsyaAllah yang pastinya impian beliau untuk membahagiakan keluarga beliau itu akan tercapai. Dan sebab itu akhirnya sampai sekarang beliau tetap kekal menjadi seorang Royal Crown Ambassador, seorang pemimpin yang insyaAllah yang siap memberi sharing pengalaman, ilmu dan sebagainya kepada anda semua. Okay guys, insyaAllah sampai kita ketemu lagi. Jangan lupa untuk terus mengikuti program ini. Pada akan datang kita akan tampilkan tetamu kita yang lain, tapi yang pastinya tetamu-tetamu kita adalah seorang benar-benar pemimpin yang telah membuktikan bukan semata-mata dengan kata-kata mereka, tapi dengan tindakan dan perbuatan mereka, dan mereka rata-ratanya adalah yang siap untuk dijadikan mentor kepada anda semua. Okay guys, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.